Asal-usul Indramayu berawal dari sebuah pedukuhan atau sebuah desa yang bernama Dramayu yang didirikan oleh Raden Arya Wirasamudra atau biasa disebut dengan Arya Wilalodra. Arya Wiraroda sendiri adalah anak seorang temenggung dari kerajaan Majapahit yang bernama Gagak Singalodra yang tinggal di wilayah Banyu Jadi Gagak Singalodra ini mempunyai 5 orang putra nih guys, yaitu Raden Wangsanegara, Raden Ayu Wangsayuda, Raden Bagus Arya Wirarodra, Raden Bagus Tanujaya, dan Raden Bagus Tanujiwa. Nah, Raden Bagus Wirarodra atau Arya Wirarodra, putra ketiga dari Gagak Singalodra ini memiliki cita-cita yang sangat tinggi, yaitu ingin membangun suatu pedukuhan atau sebuah desa yang kelak menjadi tempat tinggal dia dan anak cucunya juga. Dan Arya Wiraroda juga berharap ketika dia tinggal di sana atau ketika dia membuat pedukuhan kemudian tinggal di sana, anak dan cucunya ini makmur dan rakyat yang dipimpinnya juga sejahtera di pedukuhan yang akan dia bangun ini atau di sebuah desa yang akan dia bangun ini. Nah, untuk mewujudkan cita-citanya tersebut, Raden Wirarodra atau Arya Wiraroda ini meminta izin ke ayahnya untuk menemui kakeknya di Gunung Sumbing untuk berguru kepada kakeknya ini atau ke Raden Gagak Kumintir, yaitu seorang pejabat dari kerajaan Majapahit. Izin itu pun diberikan oleh ayahnya atau oleh Raden Gagak Singalodra ini. Dan Arya Wiraroda pun kemudian langsung berangkat ke Gunung Sumbing untuk berguru ke kakeknya dan meminta izin juga kepada kakeknya untuk membuka sebuah pedukuhan baru karena kakeknya ini adalah seorang pejabat Majapahit atau pejabat kerajaan Majapahit. Nah, singkat cerita, Arya Wiradada pun sampai di Gunung Sumbing dan dia pun tinggal di Gunung Sumbing beberapa waktu dan belajar bagaimana cara memimpin dan lainnya kepada kakeknya ini. Kurang lebih selama 3 tahun gitulah guys. Nah, setelah kurang lebih 3 tahun berguru ke kakeknya atau ke Gagak Kumintir, Arya Wiradada ini akhirnya diizinkan pulang dan diberikan pesan oleh kakeknya jika ingin berbahagia dan jika ingin membuat pedukuhan baru, Arya Wiradada ini harus pergi merantau ke arah matahari terbenam dan mencari sebuah lembah di Sungai Cimanuk untuk dijadikan pedukuhan atau desa yang akan dibangun oleh si Arya Wiradada ini. Setelah mendapatkan wangsit atau setelah mendapatkan pesan dari kakeknya tersebut, Raden Arya Wiradada pun kembali ke Banyu Urip dan menyampaikan wangsit atau pesan kakeknya kepada ayahnya, yaitu Raden Gagak Singalodra. Setelah menyampaikan wangsit atau pesan yang diterima kepada ayahnya, Raden Arya Wiradada pun kemudian langsung meminta izin untuk pergi merantau mencari Sungai Cimanuk. Mendengar anaknya meminta izin untuk merantau, Raden Gagak Singalodra ini pun kemudian berkata, "Hai anakku Wirarodra, betapa berat hati ayah melepaskanmu untuk mencari Sungai Cimanuk. Namun ayah menghargai cita-citamu yang begitu mulia yang kau miliki. Dan ayah mengizinkan kamu untuk merantau mencari Sungai Cimanuk tersebut. Berhati-hatilah ketika kau mencari sungai itu, dan bawalah Ki Tinggil untuk menyertai perjalananmu dalam mencari Sungai Cimanuk ini." Setelah Raden Gagak Singalodra mengatakan hal itu, Raden Arya Wilarodra pun akhirnya berangkat dengan didampingi Ki Tinggil sebagai teman perjalanannya. Nah, dalam perjalanannya mencari Sungai Cimanuk, Raden Arya Wilarodra dan Ki Tinggil ini sedikit kesulitan karena membawa bekal seadanya. Dan mereka juga tidak tahu arah, hanya tahu mereka harus pergi ke matahari terbenam dan menemukan Sungai Cimanuk. Namun mereka berdua tidak menyerah dan mereka pun terus berjalan menuju arah matahari tenggelam untuk mencari Sungai Cimanuk sesuai petunjuk yang dia dapatkan dari kakeknya. Nah, setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, mereka berdua yang tidak menyerah itu pun akhirnya sampai di sebuah sungai yang amat besar. Mereka yang menemukan sungai yang cukup besar itu pun merasa senang karena mereka menganggap sungai itu adalah Sungai Cimanuk, tujuan dari mereka berdua. Mereka yang melihat sungai itu pun kemudian mengistirahatkan diri di pinggiran sungai tersebut dan kemudian mereka pun tertidur lelap di pinggiran sungai ini untuk mengistirahatkan diri sejenak. Nah, ketika Raden Wiraroda dan Ketinggil tertidur lelap ini, ada seseorang kakek tua yang mendekati mereka berdua nih guys dan membangunkan mereka berdua. Dan kakek tua itu kemudian berkata, "Hai Kisanak, siapa kalian berdua? Kenapa tidur di situ?"
Nah, setelah terkejut itu, mereka pun menjawab pertanyaan kakek tua dengan berkata, "Kek, kami tertidur untuk mengistirahatkan diri karena kami sudah berjalan cukup jauh dan perlu kakek ketahui bahwa saya adalah Raden Wilarodra dan Ki Tinggil. Kami dari Banyu Urip yang sedang mencari Sungai Cimanuk." Setelah berkata seperti itu, Arya Wilaroda pun kemudian bertanya kepada kakek itu, "Apakah sungai ini adalah Sungai Cimanuk yang kami cari, kek?" Mendapat pertanyaan itu, kakek tua itu pun kemudian menjawab, "Kasihan cucu-cucuku, sungai yang kalian cari sudah jauh terlewat oleh kalian berdua. Perlu cucu ketahui, sungai besar ini bukanlah Sungai Cimanuk, melainkan Sungai Citarum." Mendengar jawaban itu, Raden Arya Wilaroda dan Ki Tinggil pun menatap sungai itu sebentar dan mengalihkan pandangannya ke kakek tua yang mereka tanyai itu. Nah, setelah menatap sungai itu, Raden Arya Wilaroda dan Ki Tinggil pun kemudian bertanya lagi ke kakek tersebut, "Lalu di mana Sungai Cimanuk berada, kek?" Kakek tua itu pun kemudian berkata, "Hai cucuku, kembalilah ke arah matahari terbit, sebab sungai yang kalian cari berada di sana. Jika mau, mari kuantar. Kebetulan kita searah." Mendapat jawaban itu, Arya Wilaroda dan Ki Tinggil pun kemudian melanjutkan perjalanannya ke arah matahari terbit dengan berjalan bersama dengan kakek tua itu. Nah, setelah lama berjalan menelusuri hutan, mereka pun kemudian menemukan sebuah sungai. Setelah menemukan sungai itu, kakek itu pun kemudian berkata kepada mereka berdua bahwa sungai di depannya ini bukanlah Sungai Cimanuk, melainkan Sungai Cipunegara, dan jika ingin pergi ke Sungai Cimanuk, mereka berdua harus menyeberangi sungai ini, dan kemudian pergi ke arah timur, dan disitulah Sungai Cimanuk berada. Arya Wilaroda dan Ki Tinggil ini pun kemudian berterima kasih kepada kakek tersebut dan menanyakan siapa nama dari kakek tua itu. Kakek tua itu pun kemudian menjawab, "Panggil saja Mbah Midun." Setelah mendapatkan jawaban itu, Raden Arya Wilaroda dan Ki Tinggil pun langsung menyeberangi Sungai Cipunegara tersebut dan bergegas mencari Sungai Cimanuk dengan petunjuk yang didapatkan dari Mbah Midun itu. Setelah mereka menyeberangi Sungai Cipunegara, mereka pun melakukan perjalanan kembali dengan menyusuri hutan. Nah, ketika mereka menyusuri hutan, mereka memutuskan berhenti sejenak untuk mengistirahatkan diri mereka di tengah hutan itu. Nah, ketika mereka sedang mengistirahatkan diri sejenak, mereka mendengar sebuah air yang sangat deras seperti suara sungai yang besar. Mendengar suara air sungai itu pun Raden Arya Wilaroda dan Ki Tinggil yang sedang beristirahat langsung bergegas menuju suara air sungai itu berada, karena menganggap sungai itu adalah Sungai Cimanuk yang selama ini mereka berdua cari. Raden Arya Wilaroda dan Ki Tinggil pun sampai di sebuah tepi sungai yang ternyata sungai itu adalah Sungai Cimanuk yang selama ini dia cari. Setelah menemukan Sungai Cimanuk itu, Raden Arya Wilaroda kemudian memutuskan untuk pulang ke Banyurip dulu untuk melaporkan keberhasilannya menemukan Sungai Cimanuk dan meminta izin ke ayahnya untuk membuat sebuah pedukuhan di pinggiran Sungai Cimanuk ini kepada ayahnya. Izin itu pun diberikan kepada Arya Wilaroda ini dan ayahnya kemudian memberikan bekal dan menyuruh beberapa pengikutnya untuk ikut dengan Arya Wilaroda dan Ki Tinggil untuk membuat pedukuhan baru di daerah Cimanuk tersebut. Nah, Arya Wilaroda dan Ki Tinggil beserta orang-orang dari Bagelan yang lain kemudian berangkat ke Sungai Cimanuk dan mulai membangun pedukuhan di sana. Namun ketika mereka mulai membangun pedukuhan di wilayah Sungai Cimanuk ini, datanglah seorang wanita cantik bernama Nyai Endang Dharma Ayu ke pedukuhan itu dan kemudian menolak Arya Wilaroda dan para pengikutnya yang lain untuk membangun di sana karena wilayah itu masihlah kekuasaan dari dia. Perselisihan pun terjadi antara Arya Wilaroda dan Nyai Endang Dharma Ayu ini. Arya Wilaroda pun kemudian mengirim pangeran guru dan 24 orang muridnya untuk bernegosiasi dengan Nyai Endang Dharma Ayu ini. Namun negosiasi gagal dan pangeran guru berserta 24 muridnya dibunuh oleh Nyai Endang Dharma Ayu ini. Mendengar utusannya dibunuh, Ki Tinggil bersama dengan Arya Wilaroda pun langsung pergi untuk menyerang Nyai Endang Dharma Ayu ini bersama dengan pengikutnya yang lain. Perang pun terjadi dan Raden Arya Wilaroda pun menguji kesaktiannya atau berduel dengan Nyai Endang Dharma Ayu ini di perang tersebut.
Dalam duel tersebut, Nyai Endang Darmayu ini pun merasa terdesak, dan kemudian Nyai Endang Darmayu ini pun kemudian memutuskan untuk menyerahkan wilayahnya kepada Arya Wilaroda ini. Jadi Nyai Endang ini memutuskan untuk menyerah gitulah guys. Nah, setelah menyerah, Nyai Endang Darmayu ini pun kemudian berkata kepada Raden Arya Wilarodra, "Raden, dengan ini izinkan hamba meninggalkan wilayah ini. Namun saya punya pesan. Hamba harap engkau menerima pesan hamba. Pesan hamba, nama hamba jangan dilupakan, karena Dukuh Cimanuk ini punya banyak kenangan yang hamba miliki. Karena hamba sudah cukup lama tinggal di wilayah ini. Jadi tolong jangan dilupakan bahwa hamba pernah berada di sini." Raden Arya Wilaroda pun setuju dan akan mengabadikan namanya menjadi nama dari pedukuhan ini dengan nama Pedukuhan Dharma Ayu. Mendengar hal itu, Nyai Endang Darmayu pun senang dan kemudian pergi meninggalkan wilayah itu. Pedukuhan itu pun kemudian mulai dibangun lagi dan pedukuhan itu pun kemudian dinamakan dengan Darmayu yang kemudian menjadi Darmayu dan kemudian menjadi Indramayu. Nah, begitulah guys asal-usul dari Indramayu. Tambahan nih guys, ada catatan yang gue temukan bahwa Nyai Endang Darmayu ini sebenarnya adalah istri dari Arya Wilarodra. Dan nama Nyai Endang Darmayu ini pun kemudian diabadikan sebagai bentuk cinta dari Arya Wilarodra kepada istrinya, yaitu Nyai Endang Darmayu ini. Jadi pedukuhan yang dibangun ini adalah bentuk cinta untuk istrinya gitulah guys. Makanya pedukuhan ini dinamakan Dharma Ayu, yang kemudian berubah menjadi Darmayu dan kemudian berubah menjadi Indramayu. Begitulah guys kisahnya.